dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Majene dengan mengadili perkara harta bersama perkara nomor 20 garing PDT G3 garing 2024 garing PA Majene antara Al-Mukarramah sebagai penggugat melawan Muhammad Nur Alim sebagai tergugat pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipersilakan kepada panitera untuk memanggil para pihak. Penggugat atas nama Al-Mukarramah dan tergugat atas nama Muhammad Nur Alim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Ya. Bagaimana Bapak Ibu pada hari ini, sehat? Sehat yang mulia. Saya persilakan kepada hakim anggota 1 untuk saya dijelaskan. Baik, saudara penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas saudari. Sebelumnya, dapatkah saudari menitipkan kartu identitas saudari? Apakah benar saudari penggugat atas nama Al-Mukarramah, umur 30 tahun? Benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Majene 1 Agustus 1998, agama Islam? Benar. Pekerjaan pengusaha? Ya. Bertempat tinggal di Labuan, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene? Ya, benar yang mulia. Apakah sidang pada hari ini saudari didampingi penasihat kuasa? Baik. Apakah Anda penasihat hukum penggugat? Iya, yang mulia. Dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari dan surat kuasa dan juga kartu advokat saudari? Baik, apakah benar saudara atas nama Fitri Aulia SHMH? Benar yang mulia. Umur 32 tahun? Ya yang mulia. Beralamat kantor di Jalan Kiai Haji dan Marbun, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene? Ya yang mulia. Tergugat, apakah benar saudara tergugat atas nama Muhammad Nur Alim? Betul yang mulia. Umur 32 tahun, tempat tanggal lahir 31 Desember 1992. Betul yang mulia. Pekerjaan wira swasta? Betul yang mulia. Bertempat tinggal di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene? Ya betul. Apakah Anda didampingi oleh kuasa hukum Anda hari ini? Ya hari ini saya bersama dengan kuasa hukum saya. Dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Identitas yang bagaimana ya? Kartu identitas, surat kuasa, dan kartu advokat.
kepada saudara kuasa hukum. Apakah benar saudara atas nama Muhammad Ahmad Rizky, SHMH? Benar yang mulia. Alamat kantor di Labuan, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Benar yang mulia. Terima kasih. Baiklah, Bapak, Ibu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Bapak dan Ibu bahwa akibat perceraian yang telah Bapak dan Ibu lakukan adalah terdapatnya harta gonogini atau harta bersama. Di mana harta bersama itu kan Bapak dan Ibu yang berjuang bersama-sama untuk mendapatkan harta tersebut ketika Bapak dan Ibu masih saling mencintai. Bukan begitu, Pak? Bu, permasalahan ini kan sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dibicarakan baik-baik, tidak perlu masuk ke pengadilan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama dengan nomor perkara 123 garing PDT-G garing 2024 garing PA Majene untuk mengadili perkara antara Al-Mukarramah sebagai penggugat melawan Muhammad Nur Alim sebagai tergugat pada hari ini tanggal 10 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah dari pihak penggugat dan tergugat, apakah ini menurut Ibu dan Bapak sudah tidak bisa diselesaikan lagi atau bagaimana? Dari pihak penggugat, saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Jadi begini yang mulia hakim, setelah perceraian antara penggugat dan tergugat, tidak ada komunikasi antara keduanya, jadi sulit untuk membicarakan soal ini berdasarkan kekeluargaan. Jadi kami membawa kasus ini ke pengadilan saja. ya. Bagaimana dari pihak tergugat? Yang untuk menjawab itu yang mulia, saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Jadi sudah jelas yang terhormat yang mulia, karena kasus ini sudah di pengadilan jelas bahwa tidak ada lagi yang lain selain daripada pengadilan itu. Jadi kita harus selesaikan di pengadilan ini. Begitu yang mulia. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, perdamaian dalam sidang ini telah diupayakan, tapi nampaknya belum berhasil ya Pak, Bu. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalur keluar terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada penggugat dan juga tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah akan memilih mediator sendiri atau menyerahkan semuanya kepada majelis hakim? Kami menyerahkan semuanya kepada majelis hakim. Dari pihak tergugat bagaimana? Begitu pun kami serahkan. Baiklah, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak akan dilakukan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Nahira Sangkala untuk menjadi hakim mediator. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir kembali ke persidangan tanpa adanya panggilan lagi, karena panggilan ini adalah panggilan resmi.
Sidang Pengadilan Agama Majene yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 123 garing PDT-G garing 2024 garing PA Majene dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama dengan nomor perkara 123 garing PDT garing 2024 garing PA Majene hari ini pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan panitia untuk memanggil para pihak. Penggugat atas nama Muhammad Al-Mukarramah dan tergugat atas nama Muhammad Nur Alim persilahkan masuk ke ruang sidang. Persilakan kepada hakim anggota 2 untuk menasihati para pihak. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang disepakati dari hasil mediasi kemarin? Bagaimana? Sesuai dengan perintah dari majelis hakim, kami mengadakan mediasi dan hasil yang ditemukan adalah kami tidak menemukan kesepakatan sehingga kami ingin melanjutkan persidangan ini. Mana? Tergugat. Tentunya seorang hakim itu sudah tahu bahwa apa yang disampaikan penggugat itu sesuai yang akan saya sampaikan. Ya, sekian. Apakah dari pihak tergugat tidak ada kemauan untuk menghentikan persidangan ini dan menyelesaikannya dengan kekeluargaan saja dan mencoba berkomunikasi dengan pihak penggugat? Begini ya, kami dan penggugat lagi-lagi miskomunikasi dalam hasil mediasi. Ya, hasil mediasi itu tidak ada yang kita dapatkan untuk solusi selain daripada melanjutkan pengadilan ini. Sekian saja. Baiklah. Maka karena perdamaian belum juga berhasil sampai detik ini, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Persilakan kepada penggugat untuk Baik, saya akan membacakan gugatan dari penggugat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Majene, Cipu Majelis Hakim yang Presiden di Majene. Yang bertanda tangan di bawah ini Fitri Aulia SH.MH, advokat penasihat hukum pada kantor hukum Fitri Kuasa Hukum. Alamat Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Domisili berdasarkan surat kuasa pada tanggal 12 bulan 5 2024 dan telah didaftarkan pada Kepanitiaan Pengadilan Agama Majene tanggal 13 bulan 5 2024, maka bertindak sebagai kuasa dari Al-Mukarramah binti Rudi, umur 30 tahun, bertempat tinggal lahir Majene 1 Agustus 1994, beragama Islam, perempuan, pekerjaan penguasa, bertempat tinggal pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Walter Mohsidi, Labuan, Kecamatan Bagai Timur, Kabupaten Majene. Selanjutnya, mohon penggugat. Demikian penggugat mengajukan gugatan harta bersama atau gunung gini terhadap Muhammad Nur Alim bin Timan, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Majene 31 Desember 1992, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Sidomuncul, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Mengenai harta bersama gunung gini penggugat dan tergugat berupa
Yang pertama, 1. Buah rumah permanen di Jalan Walter Mogisidi, Labuan Kecamatan Bagai Timur, Kabupaten Majene. Kedua, 1 buah kendaraan bermotor atau matic merek Yamaha tipe Scoopy dengan nomor polisi. 3. 1 buah kendaraan mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi. Pada tanggal 9 bulan 1 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majene nomor sekian dengan kutipan akta cerai sekian. 2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama atau harta gunung ini berupa 1. Buah rumah permanen di Jalan Walter Mogisidi, Labuan Kecamatan Bagai Timur, Kabupaten Majene, dan 1 buah kendaraan bermotor matic merek Yamaha tipe Scoopy dengan nomor sekian, dan 1 buah kendaraan mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi sekian. 3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini tetap dalam penguasaan tergugat serta pernah dibagi kepada penggugat. 4. Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat telah pula dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Nur Latifah umur 4 tahun dan Muhammad Rizki umur 2 tahun yang saat ini dalam penguasaan penggugat. 5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Majene sekian dengan kutipan akta sekian tanggal 10 bulan 1 2024 antara penggugat dan tergugat belum ditetapkan bagian dari harta bersama. 6. Bahwa penggugat telah berusaha menghubungi tergugat secara kekeluargaan agar kiranya harta bersama gunung ini tersebut dapat dibagi kepada penggugat untuk kiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak memberikan respon positif terhadap tergugat. 7. Bahwa ada kekhawatiran penggugat atas harta bersama yang dikuasai tergugat dan mengalihkan atau memindahkan tangannya kepada orang lain sehingga patut kira putusan dalam dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuasaan hukum tetap. 8. Bahwa atas alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cekwi yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini memanggil tergugat bersama penggugat untuk disidangkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Majene. Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut, maka penggugat melakukan kuasanya kembali memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene CQ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan objek sengketa berupa 1 buah rumah permanen di Jalan Walter Mogisidi, Labuan Kecamatan Bagai Timur, Kabupaten Majene. Kedua, 1 buah kendaraan bermotor matic merek Yamaha tipe Scoopy dengan nomor polisi sekian, dan 1 buah kendaraan mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi sekian. Ketiga, menyatakan 1/2 dari objek sengketa tersebut adalah hak penggugat dan 1/2 maka dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada penggugat dan tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk menaati putusan nantinya. Kelima, menghukum tergugat untuk membayarkan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hakim. Bagaimana dari jawaban penggugat? Apakah sudah cukup? Cukup yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah sudah memahami isi dari replik yang diajukan oleh penggugat? Ya, sudah memahami. Dan berikan saya waktu 2 hari ya, yang mulia untuk menjawab atau dalam hal ini duplik dari tergugat. Berikan saya 2 hari. Bagaimana kalau kita tunda sampai Senin saja ya? Karena besok 2 hari itu bukan hari kerja, Pak. Bagaimana kalau hari Senin saja bisa ya, Pak? Ya, karena keputusan tertinggi adalah keputusan hakim, jadi saya terima. Baiklah. Oleh karena itu, karena
Pihak tergugat akan mengajukan replik secara tertulis dan meminta waktu untuk duplik tertulis untuk meminta waktu untuk menyelesaikannya. Maka sidang pada hari ini ditunda sampai pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah untuk agenda pembacaan duplik dari tergugat. Diharapkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir kembali ke persidangan tanpa adanya panggilan lagi karena panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Dipersilakan kepada panitera untuk memanggil para pihak. Penggugat atas nama Alwi Rama dan tergugat atas nama Muhammad Nur Alim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saya persilakan kepada hakim anggota 1. Baik, kepada saudari penggugat, apakah Anda sehat hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Pada tergugat, Hari ini kurang sehat ini. baik Bapak Ibu, apakah selama penundaan persidangan kemarin mungkin ada hal-hal yang disepakati bagaimana kepada saudara penggugat? Tidak ada yang mulia dan saya tetap ingin melanjutkan persidangan ini. Kepada tergugat, apakah ada yang disepakati selama penundaan persidangan beberapa hari kemarin? Selama ini belum ada. Baik, begini Bapak Ibu. Perkara harta bersama ini sebaiknya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan cara kekeluargaan. Toh harta bersama ini adalah harta yang Bapak Ibu dapatkan dengan jerih payah Bapak Ibu sendiri selama ini secara bersama-sama. Seharusnya Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan harta bersama ini dengan cara yang bersama-sama, dengan cara yang baik-baik juga. Sesekali jika harta bersama ini diperselisihkan begitu jauh hingga sampai ke persidangan, apakah Bapak Ibu sudah berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan perkara ini? Iya yang mulia, kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak tergugat, tetapi ternyata tergugat tidak merespon akan hal itu. Jadi kami tetap ingin melanjutkan persidangan ini. Bagaimana kepada saudara tergugat? Baik yang mulia, ya, sesuai jawaban dari apa yang disampaikan saudara penggugat bahwa ini adalah problem yang harus dituntaskan di pengadilan agama. Jadi saya rasa tidak ada solusi selain daripada pengadilan agama. Ya. Begitu yang mulia. Baiklah, karena upaya damai nampaknya seperti yang kita lihat belum berhasil sampai detik ini, maka persidangan akan kita lanjutkan yaitu pembacaan jawaban tergugat. Dimohon kepada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan jawabannya. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 20 BDT G 2024 garing PA Majene antara Al-Mukarramah binti Rudi sebagai penggugat melawan Muhammad Nur Alim bin Iman sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Majene Cekui Majene Statif perkara nomor 20 PDT garing PDT G garing 2024 garing PA Majene di Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami
Ahmad Rizky SHMH sebagai pengacara dan konsultan hukum di Jalan K. Haji Daeng Labuan, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammad Nur Alim bin Timan selaku tergugat dalam register perkara nomor 20 garing PDT G garing 2024 garing PA Majene. Dengan ini mengajukan jawaban pertama dengan dasar dan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan atau tidak bertentangan dengan dalil tergugat. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah sebagaimana ternyata dari buku kutipan akta nikah nomor 666/95 garing Romawi 10 garing 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene tertanggal 21 Oktober 2018. 3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Majene pada tanggal 9 bulan 1 2024 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Majene nomor angka Romawi 9 PDT G garing 2004 garing PA Majene dan kutipan akta cerai nomor angka Romawi 10 garing AC garing 2024 garing PA Majene tanggal 10 bulan 1 2004. Nomor 4. Bahwa tidak benar jika satu buah rumah permanen di Jalan Walter Menginsidi Labuan Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene dan satu buah kendaraan bermotor merek Yamaha tipe Scoopy dengan nomor polisi DC 6276BT termasuk harta bersama karena rumah dan motor tersebut merupakan pemberian orang tua tergugat kepada tergugat. 5. Bahwa benar satu buah kendaraan mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi DD 4419KF adalah diperoleh dari harta bersama dengan penggugat. 6. Bahwa benar sejak perceraian sampai penggugat mengajukan gugatan ini, harta bersama tersebut tetap dalam penguasaan tergugat serta belum pernah dibagi kepada penggugat. 7. Bahwa benar selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nur Latifah umur 4 tahun, Muhammad Rizky umur 2 tahun. 8. Bahwa benar jika dalam putusan Pengadilan Agama Majene nomor angka Romawi 9 garing PDT G garing 2024 garing PA Majene dengan kutipan akta cerai nomor angka Romawi 10 garing AC garing 2024 garing PA Majene tanggal 10 bulan 1 2024 antara penggugat dengan tergugat belum ditetapkan bagian dari harta bersama. 9. Bahwa tidak benar jika penggugat telah menghubungi tergugat untuk membagi harta bersama atau harta golongan ini secara kekeluargaan, melainkan antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak sebagian gugatan penggugat, atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Majene berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Majene 25 Mei 2024. Kuasa hukum tergugat Ahmad Rizky SHMH. Dari pihak tergugat, apakah tidak ada yang ingin ditambahkan lagi jawabannya? Tidak ada yang boleh. Bagaimana penggugat sudah memahami isi dari jawaban tergugat? Kami sudah memahami isi dari jawaban tergugat dan akan mengajukan replik secara tertulis. Mohon berikan kami waktu yang mulia. Besok selesai tidak? Baik yang mulia. Bisa ya? Ya. Baiklah, karena dari pihak penggugat akan mengajukan replik secara tertulis dan meminta waktu untuk menyelesaikannya, maka sidang pada hari ini ditunda sampai esok, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 untuk agenda pembacaan replik dari penggugat.
Diharapkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir kembali ke persidangan tanpa adanya panggilan lagi karena panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang dengan nomor perkara 123 garing PDT G garing 2024 garing PA Majene pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana Bapak Ibu hari ini sehat? Bagaimana Pak, sehat hari ini? Sudah sehat. Kemarin minum obat. Jadi sehat hari ini ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Selama penundaan sidang kemarin, apakah ada hal yang disepakati oleh Bapak dan Ibu? Bagaimana? Tidak ada yang mulia, kami tetap ingin melanjutkan persidangan ini. Baiklah, kalau seperti itu maka sesuai agenda pada hari ini yaitu pembacaan replik dari penggugat, dimohon kepada kuasa hukum penggugat untuk menunjukkan atau menyerahkan repliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara nomor sekian antara Anum Farama binti Rumbi sebagai penggugat melawan Nur Halim bin Timan sebagai tergugat, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Majene, Cipu, Majelis Hakim perkara sekian di Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan adanya jawaban pertama dari tergugat yang telah diajukan pada tanggal 25 April 2024, bersama ini penggugat mengajukan replik sebagai berikut. Pertama, bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh tergugat, terkecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat. Dua, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 4 adalah benar, namun pajak rumah dan motor tersebut setelah penggugat dan tergugat bersama, penggugatlah yang membayarnya. Ketiga, bahwa terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 9 adalah tidak benar apabila penggugat tidak pernah menghubungi tergugat untuk membicarakan harta bersama, melainkan penggugat pernah menghubungi tergugat lewat kerabat penggugat untuk membicarakan harta bersama. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Majene, Cipu, Majelis Hakim perkara sekian ini agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak sebagian jawaban pertama tergugat. 2. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Majene berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang sah diadil. Dengan saya waktu yang untuk menjawab dari pertanyaan gugatan dari penggugat. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Baiklah. Berapa hari, Pak? Berikan saya waktu 2 hari untuk mencari jawaban gugatan dan tergugat. Baiklah, karena dari pihak tergugat meminta waktu untuk memberikan jawaban dan karena jawabannya akan ulang ya. Karena dari pihak tergugat akan mengajukan jawabannya secara tertulis dan meminta waktu untuk menyelesaikannya, maka sidang pada hari ini ditunda sampai pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, dan diharapkan kepada penggugat dan tergugat untuk hadir kembali persidangan tanpa adanya panggilan lagi karena panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Ya.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama dengan nomor perkara 123 garis PDT 3 garis 2024 garis PA Majene pada hari ini, hari Senin tanggal 15 Juli 2024, nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk Baik. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu dari penundaan persidangan kemarin? Apakah ada yang disepakati dari sengketa yang dilakukan bersama Ibu dan Bapak? Tidak ada yang disepakati dan kami tetap ingin melanjutkan persidangan. Baik. Karena upaya damai sampai detik ini belum juga berhasil, maka sidang akan dilanjutkan sesuai agenda, yaitu pembacaan duplik dari tergugat. Dimohon kepada kuasa hukum dari tergugat untuk menyerahkan dupliknya. Duplik tergugat dalam perkara nomor 20 garing PDT G garing 2024 garing PA Majene antara Al-Mukarramah binti Rudi sebagai penggugat melawan Muhammad Nur Alim binti Iman sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Majene Cekwi Majelis Hakim perkara nomor 20 garing PDT 3 garing 2024 garing PA Majene di Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 3 Mei 2024, bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. 2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 2 adalah benar apabila penggugat yang selama ini membayar pajak rumah dan motor tersebut, namun tergugatlah yang memberikan uang kepada penggugat sebagai nafkah kepada penggugat. Jadi tergugat merasa bahwa uang yang digunakan penggugat untuk membayar pajak adalah uang dari tergugat juga. 3. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin 3 adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah mendapatkan informasi apapun dari pihak manapun mengenai persoalan pembagian harta bersama dari tergugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Majene Cekwi Majelis Hakim perkara dalam perkara nomor 20 garing PDT 3 garing 2024 garing PA Majene ini agar memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak sebagian gugatan penggugat. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Majene berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Majene, tanggal 11 Juni 2024. Hormat kami kuasa hukum penggugat Ahmad Rizky SHMH. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah memahami isi dari duplik tergugat? Alhamdulillah. Baiklah, karena jawab menjawab dirasa cukup, maka agenda pada sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah bukti-buktinya sudah siap? Mohon berikan kami waktu untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut yang mulia. Hari Rabu bisa? Baik yang mulia. Baiklah. Karena dari pihak penggugat akan menyiapkan bukti-buktinya terlebih dahulu, maka sidang pada hari ini ditunda sampai pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk agenda pembuktian dari penggugat. Dimohon kepada pihak penggugat dan tergugat untuk hadir kembali ke persidangan tanpa adanya panggilan lagi, karena panggilan ini adalah panggilan resmi.
Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama dengan nomor perkara 123 garing PDT G garing 2024 garing Pengadilan Agama Majene pada hari ini tanggal 17 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Persilakan panitera untuk memanggil para pihak. Penggugat atas nama Al Mukarramah dan tergugat atas nama Muhammad Nur Alim, silakan masuk ke ruang sidang. Saya persilakan kepada hakim anggota 1 untuk menyampaikan naskah. Baik, kepada Bapak Ibu, apakah sehat hari ini? Sehat Pak ya. Sehat. Apakah selama penundaan sidang beberapa hari kemarin ada sesuatu hal yang bisa disepakati? Tidak ada. Kami sepakat untuk menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Agama. Jadi begini Bu, Pak, perkara harta bersama ini sebaiknya bisa diselesaikan dengan cara baik dan secara kekeluargaan. Karena harta bersama ini adalah harta yang selama ini Bapak Ibu usahakan dengan jerih Bapak Ibu sendiri secara bersama-sama. Seharusnya juga bisa diselesaikan secara bersama-sama juga Bapak Ibu. Dan sekali perkara harta bersama ini bisa sampai di pengadilan ini. Apakah Bapak Ibu sudah berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan perkara ini? Jadi kami beberapa minggu kemarin sempat menghubungi tergugat dan ternyata hal itu sama saja, mereka tidak merespon hal tersebut. Jadi kami tetap melanjutkan persidangan. Kepada tergugat, Baik yang mulia, sesuai apa yang disampaikan kuasa hukum tergugat, ya, mereka menghubungi tergugat, namun ternyata kuasa hukum tergugat itu rusak, ya, sehingga tidak bisa dihubungi. Dan kami sepakat untuk lagi-lagi saya sampaikan, kami sepakat untuk menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Agama, karena angka baiknya Pengadilan Agama lah yang kemudian menghasilkan solusi yang terbaik. Baiklah, nampaknya upaya damai yang majelis hakim lakukan belum berhasil sampai detik ini, maka sidang akan dilanjutkan sesuai agenda, yaitu pembuktian dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah bukti-buktinya sudah siap? Siap yang mulia, kami sudah menyiapkan beberapa bukti surat beserta saksi. Baiklah, tolong diserahkan kepada majelis bukti suratnya. Kepada kuasa hukum tergugat untuk maju ke depan untuk mencocokkan bukti surat ini. Cocok Pak? Ya, silakan duduk kembali. Apakah untuk saksinya, apakah semua hadir pada hari ini? Hadir yang mulia. Kepada panitera, tolong untuk memanggil saksi dari penggugat. Dipersilahkan kepada saksi penggugat untuk memasuki ruang sidang.
sekalian, hari ini sehat? Sehat yang mulia. Baiklah, ibu-ibu sekalian, sebelum ibu-ibu memberikan kesaksiannya, maka ibu harus disumpah terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri dulu, ibu. Tolong ikuti lafaz sumpah. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan mendengarkan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Jadi persilakan duduk kembali. Kalau rumah yang tadi kan ada 3 harta, mobil, sama motor, sama rumah. Nah, rumah itu sekarang di bawah kuasanya siapa? Dikuasai dengan tergugat yang mulia Tergugat yang yang ada di Katolik. Iya, Oh, jadi sekarang yang menempati rumah itu adalah tergugat. iya yang mulia. Berarti yang pada saat penggugat dan tergugat ini menikah, mereka tinggal di sana. Iya yang mulia. Tinggal di sana. Berarti apakah berarti yang keluar dari rumah Penggugat. penggugat? Iya. Kapan tuh keluar, pada saat bercerai kah atau sebelum bercerai? Sebelum bercerai. Oh, setelah itu penggugat tidak pernah lagi ke rumah itu. Tidak pernah yang mulia. Kapan semua barang ini dibeli? Apakah setelah menikah atau sebelum menikah dengan tergugat? Kalau mobil yang mulia sesudah menikah. Sesudah menikah. Baru beli mobil. Iya. Kalau motor tadi dan rumah? Sebelum menikah. Oh, sebelum menikah, mobil sama rumah sama motor ini sudah ada sebelum mereka menikah. Iya. Setelah menikah baru mobilnya ada. Iya. Siapa setahu ibu yang membayar pajak kendaraan dan rumah itu siapa? Penggugat yang mulia. Yang membayar pajak. Penggugat. Iya. Setahu ibu berapa nafkah yang biasanya diberikan oleh penggugat kepada tergugat kepada penggugat? Setahu saya yang mulia sekitaran 2 juta 2 juta per bulan atau per per bulan. bulan ya? Setahu ibu, apakah dari Bu Al-Mukarramah ini dan Pak Alim ini pernah berusaha untuk mengkomunikasikan terkait masalah ini sebelumnya? Tidak yang mulia karena tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Setahu ibu, sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas kesaksiannya. Dan silakan juga istirahat di sisi luar. Tolong Pak Citra memanggil saksi selanjutnya. Silakan kepada saksi selanjutnya. Apa Ci? Saksi selanjutnya untuk memasuki ruang sidang. Baik, kepada Ibu Hardian ya.
disumpah sebelumnya. Jadi tolong Ibu berikan keterangan yang bisa jujur dan sebenar-benarnya. Baik, yang pertama apa hubungan Ibu dengan penggugat? Sahabatnya Mulia. Sahabat. Apakah penggugat pernah apakah penggugat dan tergugat apakah Anda tahu bahwa penggugat dan tergugat ini sudah bercerai? Sahabatnya Mulia. Apakah penggugat pernah bercerita mengenai harta Lumini ini kepada Ibu? Yang Mulia, penggugat sering curhat tentang harta bersamanya, bahwa harta bersamanya itu dikuasai oleh tergugat yang Mulia. Setahu Ibu, apa saja harta yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat ini selama mereka bersama? Sejak saya Mulia, mobil, rumah, motor. Berapa jumlah kendaraan dan rumah mereka? Kalau rumah yang Mulia satu, motor juga satu, sama mobil juga satu. Ibu tahu merek kendaraan yang mereka punya? Kalau mobil yang Mulia, setahu saya itu Pajero. Kalau motor, Scoopy yang Mulia. Baik. Apakah semua harta yang Ibu sebutkan tadi itu sudah lunas atau belum? Sudah lunas semua. Lalu di mana semua harta itu berada? Setahu saya Mulia, harta itu dikuasai oleh si tergugat yang Mulia di rumah kita, sama barang itu. Kapan semua harta yang disebutkan yang Ibu sebutkan tadi itu, saya tahu Ibu, kapan mereka beli setelah pernikahan atau sebelum pernikahan? Kalau setahu saya Mulia, kalau mobil setelah pernikahan, kalau motor sama rumah sebelum pernikahan. Setahu Ibu, siapa yang membayar pajak? Kalau soal itu Mulia saya tidak tahu. Tahu. Setahu Ibu, berapa nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat? Setahu saya Mulia 2 juta. Itu per berapa per bulan? Setahu Ibu, apakah penggugat dan tergugat ini pernah berusaha untuk mengkomunikasikan mengenai harta bersama Ibu? Yang Mulia, penggugat sering mengkomunikasi si tergugat, tapi tergugat menutup semua akses komunikasinya. Kenapa tergugat tidak mau berkomunikasi? Apa Ibu tahu alasan? Mungkin si tergugat ini sakit hati yang Mulia karena si tergugat meninggalkan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama dengan nomor perkara 123/PDT-3/2024 Pengadilan Agama Jene hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipersilakan panitia untuk memanggil para pihak. Penggugat atas nama Al-Mukarramah dan tergugat atas nama Muhammad Alim dipersilakan masuki ruang sidang. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu? Apa kesehatan hari ini? Sehat yang Mulia.
Bagaimana Bapak dan Ibu dari penutupan persidangan kemarin, apakah ada yang disepakati dari sengketa yaitu harta bersama Ibu dan Bapak? Tidak ada kesepakatan yang mulia dan kami ingin melanjutkan persidangan ini. Bagaimana tergugat? Lanjut. Kita lanjut. Baiklah, karena sampai saat ini belum juga ada upaya perdamaian yang diupayakan oleh majelis hakim belum berhasil, maka sidang akan dilanjutkan sesuai agenda, yaitu pembuktian dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah semua bukti-buktinya sudah siap? Sudah siap ya, Mbak? Bukti apa saja yang ingin di Ada beberapa bukti yang ingin saya sampaikan. Ada bukti administrasi dan ada bukti saksi-saksi. Baiklah, tolong diserahkan bukti suratnya kepada majelis. Saya melihat. Tolong untuk kuasa hukum dari penggugat. Cocok ya? Persilakan untuk duduknya Pak. Semua saksi hari ini siap? Siap yang mulia. Tolong Panita dipanggilkan saksi dari tergugat. Persilahkan kepada para saksi tergugat untuk memasuki ruang sidang. Dengan Ibu Putri Amanda dan Ibu Siti Nanda Nur Safira ya. Betul Ibu Putri Amanda berumur 40 tahun. Benar ya, Pak? Di mana tempat tinggal Pak Bu? Di Lampung ya, Pak? Pekerjaan ibu sehari-hari sebagai pedagang dengan Ibu Siti Nur Safira. Ibu berumur 40 tahun, benar? Benar ya, mulia. Ibu tinggal di Mongolia. Iya ya, mulia. Ibu pekerjaannya sehari-hari sebagai wira swasta juga ya, Pak? Benar ya, mulia. Baiklah ibu-ibu, sebelum ibu-ibu sekalian memberikan keterangannya, maka harus disumpah terlebih dahulu. Silakan untuk berdiri. Tolong ikuti lafaz sumpahnya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerapkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan. Baiklah ibu, saya akan memeriksa satu saksi terlebih dahulu. Untuk itu, untuk saksi kedua dipersilakan untuk beristirahat di luar. Saya persilakan kepada hakim anggota 2 untuk memeriksa saksi pertama. Baik. Bagaimana Bu Putri, apakah hari ini sehat? Silakan. Sebelum
Apakah Ibu tahu kapan penggugat meninggalkan rumah? Apakah sebelum bercerai atau setelah bercerai? Setahu saya sebelum ada kata cerai. Apakah Ibu tahu di mana alamat rumahnya? Rumahnya di Totoli yang mulia. Setahu Ibu, tanah yang dibanguni rumah itu tanahnya siapa? Penggugat atau tergugat? Karena dia bukan Setahu Ibu, apakah rumah dan motor yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat sudah ada sebelum atau setelah pernikahan? Setahu saya sebelumnya mulia. Pemberian dari orang tua tergugat. Setahu Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada hari ini dengan nomor perkara 123 garing PDT-3 garing 2024 garing PA Majene. Pada hari ini hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipersilakan Panitera untuk membantu para pihak. Silakan kepada penggugat memasuki ruang sidang. Persilakan kepada hakim anggota 1 untuk mengupayakan nasihat ini. Baik, Bapak Ibu, sehat hari ini, Ibu? Sehat yang mulia. Baik, sebelum melanjutkan persidangan hari ini, lagi-lagi kami akan mengupayakan perdamaian antara Ibu dan Bapak, karena sekali lagi kami tekankan bahwa perkara harta ini sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik dengan cara kekeluargaan, karena harta bersama ini merupakan harta yang Bapak Ibu usahakan selama Bapak Ibu bersama, dan seharusnya juga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Sayang sekali perkara ini dibawa sampai jauh ke pengadilan. Apakah Bapak Ibu sudah berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini? Jadi begini yang mulia, kami selama penuntaran sidang ini kami belum mencapai kesepakatan, sehingga kami tetap ingin melanjutkan persidangan ini. Bagaimana kepada saudara tergugat? Yang mulia, ya. Ini adalah pertanyaan yang berkali-kali sudah yang mulia pertanyakan. Dan jelas bahwa jawabannya ya tetap kita lanjutkan. Kami hadir di sini untuk melanjutkan persidangan. Gitu. Baiklah, karena upaya damai sampai detik ini terus kami upayakan dan nampaknya masih juga tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan sesuai agenda, yaitu pembacaan kesimpulan. Dipersilakan kepada pihak penggugat, dipersilakan untuk menyerahkan kesimpulannya. Bagaimana dari pihak tergugat, sudah siap sebelumnya? Silakan untuk menyerahkan kesimpulannya. Sementara itu, majelis akan memeriksa kesimpulannya
kami akan melakukan musyawarah majelis dan sidang ini diskorsing 1 kali 30 menit. Skorsing dicabut. Baiklah, majelis hakim akan membacakan hasil musyawarah majelis kepada penggugat dan tergugat, harap didengarkan. Putusan nomor 481/PDT-G/2024 Majene. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kabupaten Majene yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Al-Mukarramah binti Rudi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal di Jalan Walter Mongingsi di Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, dengan kuasa hukumnya Fitri Aulia SHMH, beralamat kantor di Jalan K. Haji Dayang Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, melawan Muhammad Nur Alim bin Timan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidong Muncul nomor 10 RT 5 RW 2 Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, dengan kuasa hukumnya Ahmad Rizki SHMH, beralamat kantor di Jalan K. Haji Dayang Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Tentang dulu perkaranya, menimbang dan seterusnya. Mengadili. 1. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat. 2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini berupa: 1. Satu buah kendaraan mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi DD 4419KF adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Sedangkan 1 buah rumah permanen di Jalan Walter Mongingsi di Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, dan 1 buah kendaraan bermotor metik merek Yamaha tipe Scoopy dengan nomor polisi DC 6276DT adalah bukan merupakan harta bersama penggugat dan tergugat. 2. Menetapkan 1/2 atau separuh bagian dari harta tersebut untuk penggugat dan separuh atau 1/2 bagian dari harta tersebut untuk tergugat. Ketiga, menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang dibagi menurut bagian masing-masing penggugat dan tergugat. Keempat, menghukum tergugat untuk memberikan biaya pajak harta yang tidak termasuk harta bersama kepada penggugat, yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nomor 5, menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar 1.890.000 rupiah masing-masing separuhnya. Dengan demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Hernawati SHMH sebagai Ketua Majelis, serta Hajra SHMH dan Nahira Sangkala SHMH masing-masing anggota majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti Idris Setiadi SHMH serta dihadiri kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat. Bagaimana penggugat dan tergugat sudah memahami isi bagaimana penggugat dan tergugat sudah memahami isi putusan yang tadi telah dibacakan? Jadi putusan ini belum
berkekuatan hukum tetap. Apabila dari pihak penggugat dan tergugat merasa tidak puas akan putusan yang tadi dibacakan, bisa melakukan upaya hukum banding selama 14 hari setelah dibacakannya putusan ini. Namun apabila dari pihak penggugat dan tergugat selama 14 hari itu tidak melakukan upaya hukum, maka putusan ini akan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Alhamdulillahirobbilalamin, sidang pada hari ini